lalu nanti diturunkan sedikit diturunkan urat kepala kita sedikit dengan pembahasan yang lebih rendah. Lalu nanti setelah pembahasan yang ini, nanti agak berat sedikit, yaitu berkenaan dengan martabat 7. Jadi aurat di kedudukan hakikat ma'rifat ini itu dia sebenarnya kita bahas sedikit di kajian kita sebelumnya. Dalam pemahaman syariat Bapak Ibu, kalau disebut aurat itu adalah sesuatu yang tidak boleh terlihat oleh orang yang bukan haknya, maka aurat tersebut wajib ditutup. Maka dalam pemahaman syariat yang ditutup itu adalah kulit jasad, kulit tubuh ini, dia tidak boleh dipandang oleh orang yang bukan mahramnya. Nah, 4 mazhab pun menyebutkan bahwa yang boleh dilihat itu, bahkan beberapa mazhab itu tidak boleh dilihat seluruhnya. Maka itu ada yang pakai cadar. Tapi ada juga yang hanya boleh dilihat itu wajah dan telapak tangan dan telapak kaki. Kenapa dalam fikih itu hanya boleh dilihat wajah, telapak tangan? Itu juga ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Bagi orang yang dia sudah diberikan basirah, melihat wajah seseorang itu terlihat yang di dalam. Nah, ini hikmahnya. Wajah itu cerminan isi di dalam hati kita tersebut. Maka itu Rasulullah itu melarang kita ini bermuka masam. Walaupun kita ini tak cantik-cantik betul, tak ganting-ganting betul, macam Sanggulkan, macam siapa tuh yang cantik deh. Tapi kalau sudah muka itu manis, senyum, nikmat orang melihatnya. Tapi walaupun wajahnya cantik tapi muka masam cemberut, maka orang tak suka nengok. Maka itu wajah ini cerminan isi hati. Telapak tangan ini kenapa dalam fikih itu, dalam syariat itu diboleh dilihatkan? Karena telapak tangan perempuan itu melihat subur tidak suburnya dia. Tapi bagi orang yang mengerti ilmunya, dari telapak tangan ini dia bisa tahu perempuan ini subur atau tidak suburnya nanti dia tersebut. Maka dalam fikih yang boleh dilihatkan itu adalah wajah dan telapak tangan. Cuman Bapak Ibu, kalau seandainya berhenti pada syariat saja, bahwa aurat itu, kalau di kitab kita ini disebutkan, yaitu bahwa aurat itu adalah sesuatu yang harus ditutupi ketika dia melaksanakan sholat misalnya, yang tidak boleh dilihat oleh orang yang bukan mahramnya, maka terjebaklah dia bahwa yang namanya aurat itu ya nutup diri dengan kain. Padahal secara hakikat yang disebut aurat tersebut, ketika sifat basariah atau sifat kemanusiaannya itu muncul, meskipun 1% muncul sifat kemanusiaannya itu pada dirinya, maka itu aurat bagi orang ma'rifat. Kenapa? Karena kalau sedikit saja muncul sifat kemanusiaan tersebut, nafsu itu tumbuh subur. Nah, ini dia Bapak Ibu. Itulah sebabnya kenapa dalam ilmu ma'rifat tersebut, bahwa aurat tersebut ketika sifat kemanusiaan itu hidup meskipun 1%, dia aurat pada bagi orang ma'rifat, aib bagi orang ma'rifat. Kenapa? Karena yang sedikit itu bisa menyuburkan nafsu. Kalau sudah nafsu itu muncul, jasad ini Bapak Ibu, jasad ini selalunya menginginkan perbedaan. Jasad ini. Jadi kalau misalnya jasad ini hidup, dia selalunya itu ingin perbedaan. Bahkan bukan ingin perbedaan dengan manusia saja, bahkan celakanya bisa ingin berbeda dengan Tuhan. Bahayanya nafsu tersebut. Maka itu nafsu itu ketika ditanya oleh Tuhan,
Man ana, siapa aku, siapa engkau? Dia jawab, engkau ya aku kata nafsu. Dia tidak mau mengakui bahwa dirinya itu adalah kenyataan Tuhan. Siapa engkau? Aku dia engkau ya Allah, kata dia. Kenapa? Seolah-olah dia ingin berbeda dengan Tuhan. Maka itu saya